Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan coba bahas tata cara penggunaan SIPD pada level OPD. Yang akan saya bahas pada kali ini adalah bagaimana cara menginput rincian belanja. Kita langsung saja dibuka ke alamat cilegon.sipd.kemendagri.go.id, kemudian pilih menu Sistem Informasi Keuangan Daerah dan masukkan username-nya adalah NIP dari kepala OPD-nya. Kemudian gunakan password default yang telah diberikan. Setelah masuk, kita pilih tahun anggarannya yaitu tahun 2021. Kemudian tahap awal yang harus dilakukan yaitu menambahkan user SKPD. Kita pilih menu pengaturan, kemudian user, ada SKPD. Oke, jika kita lihat di sini baru ada satu user yang ditambahkan. Oke, kita tambahkan dulu user. Data saya ambil dari Simral di sini. Kemudian untuk jabatan di sini ada kepala bidang setara kabid, kemudian ada kepala subbidang setara kasubid, dan ada staf. Untuk saat ini yang kita tambahkan untuk keperluan penginputan rincian belanja, kita bisa tambahkan kepala subbidang dan staf karena tupoksinya ada dua jenis user ini. Oke, kita coba pilih kepala subbidang, kemudian pilih atau checklist akses untuk input anggaran. Oke, cara penambahan user saya rasa cukup mudah, hanya masukkan NIP, kemudian nama dan jabatannya. Selanjutnya silahkan ditambahkan usernya untuk seluruh PPTK yang ada di OPD dan staf yang memiliki NIP, dan harap diingat untuk operator saat ini SIPD harus staf yang memiliki NIP karena nanti akan diintegrasikan dengan sistem dari BKN. Jadi jika NIP-nya NIP asal-asalan atau NIP palsu, secara otomatis nanti akan diblokir oleh sistem. Selanjutnya kita akan coba input rincian belanjanya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita kenali dulu interface-nya. Karena untuk SIPD ini agak sedikit berbeda dengan interface Simral. Jika kita lihat di Simral, di sini menu-menunya atau modul-modulnya ini sudah dikelompokkan per tahapan kegiatan. Sebagai contoh di sini ada musrenbang, ada renstra, kemudian ada renja, ada RKA, dan seterusnya. Adapun untuk di SIPD, jika kita ingin menginput rincian belanja, kita cukup ke satu menu kegiatan atau subkegiatan saja. Tidak ada lagi pemisahan tahapan di sisi menu, tapi nanti tahapan yang akan membuat adalah dari tim TAPD, tapi menunya tetap yang kita gunakan hanya satu menu ini, yaitu kegiatan dan subkegiatan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ingin input rincian belanja di KUA PPAS, di Renja, di RKA, Bapak dan Ibu cukup menginput di menu kegiatan dan subkegiatan saja. Adapun di sini ada dokumen anggaran, RKA, dan seterusnya. Ini hanya berupa laporan saja untuk cetak dokumen. Untuk proses inputannya cukup di satu menu ini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Baik Bapak Ibu, jika kita lihat di sini ada daftar sub kegiatan, dan harus diingat juga bahwa di Permen 90 ini sekarang ada kegiatan dan ada sub kegiatan. Jika kita lihat di sini ada mulai dari atas, ini adalah urusannya kecamatan, kemudian di bawah ada lagi subunitnya di sini Kelurahan Taman Baru. Saat ini saya gunakan sebagai contoh adalah
Kelurahan Taman Baru, kemudian programnya adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan ada administrasi umum di sini adalah nama kegiatannya. Jika kita lihat di nama kegiatan di sini ada tombol untuk edit dan ada tombol hijau yang ada checklistnya. Saya ingatkan untuk tombol hijau ini jangan sekali-kali iseng-iseng di checklist atau ditekan, karena ketika kita tekan tombol hijau ini berarti selaku kepala OPD atau kuasa pengguna anggaran ini berarti dia mengakui atau memvalidasi bahwa yang diinput ini sudah benar. Jika kita lihat di sini di rincian ini masih kosong, jika tombol hijaunya diklik maka 0 atau kosong di sini akan berpindah ke pagu validasi, sehingga pagu subkegiatannya akan ikut 0. Jadi harap berhati-hati jika belum sesuai antara rincian dan pagu validasi, jangan diklik tombol hijaunya, karena ini akan mempengaruhi pagu validasinya. Oke, kita langsung saja, kita akan coba input rincian dari salah satu subkegiatan. Sebagai contoh di sini adalah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas atau operasional. Oke, kita klik tombol yang ada gambar garis 3-nya di sini. Ini berarti dia ada menu. Kita klik set operator. Jadi setiap satu subkegiatan ini memungkinkan kita menambahkan 2 orang operator untuk melakukan proses input. Jadi misalkan subkegiatannya berisi rincian yang sangat banyak, kita bisa bagi subkegiatan tersebut ke maksimal 2 orang operator. Oke, kita tambah user. Sebagai contoh di sini hanya ada 1 user tadi yang levelnya sebagai kasubid. Jadi yang muncul di sini hanya user yang levelnya sebagai kasubid dan staff saja, karena hanya kasubid dan staff yang bisa menginput rincian belanja. Oke, kita coba tambahkan. Ini sudah berhasil ada di sini. Jika Bapak Ibu ingin menghapus akses user dari subkegiatannya, cukup klik tombol silang yang berwarna merah ini untuk menghapusnya. Sebagai contoh seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi aja usernya. Oke, kalau sudah tutup. Nah, sekarang kita coba login sebagai user yang tadi kita setting operatornya. Kita logout dulu, kemudian kita login ulang sebagai operator yang kita baru tambahkan tadi. Untuk passwordnya, password default. Masuk ke 2021, kemudian kita lihat di kegiatan subkegiatan. Nah, tadi kita telah setting di kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. Oke, kita klik tombol menunya, kemudian klik lagi menu detail rincian. Nah, jika kita sudah setting operator atau operator tersebut diberi akses terhadap suatu subkegiatan, maka akan muncul 2 tombol ini di detail rinciannya, yaitu ada tombol tambah komponen dan tombol arsip. Oke, kita klik tombol komponen. Akan muncul form penambahan komponen di sini. Oke, baiklah. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan coba jelaskan beberapa hal penting yang saya rasa perlu dibahas atau perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu terkait jenis standar harga. Jika Bapak Ibu lihat di menu ini ada pilihan jenis standar harga, ada lumayan banyak. Saya rasa ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu, karena ketika kita menggunakan SIPD tidak ada lagi proses penginputan angka atau nominal secara manual, karena semuanya dipilih berdasarkan standar yang telah ditentukan, kecuali terhadap beberapa belanja. Nanti kita akan bahas belanja apa saja yang boleh diinput secara manual. Oke, yang pertama terkait jenis standar harga. Jenis standar harga pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelompok.
di SIPD ini yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah SSH atau standar satuan harga. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan SSH. Mungkin saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa SSH di sini semua belanja yang ada di SSH hanya belanja yang akan membentuk aset saja, khususnya aset yang berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya, serta belanja yang akan membentuk persediaan. Jadi hanya dua kelompok belanja ini yang standarnya ada di SSH. Kemudian standar yang kedua adalah SBU, yaitu belanja yang terdapat di standar biaya. Kalau kita dulu biasa mengenalnya adalah standar biaya, seperti misalkan belanja honorarium non PNS, kemudian ada belanja cetak dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah HSPK, belanja pemeliharaan aset. Jadi semua belanja pemeliharaan aset sekarang ada di standarnya itu HSPK. Sebagai contoh seperti ini, jika tahun-tahun sebelumnya Bapak dan Ibu ingin pemeliharaan gedung, misalkan ada pengecatan ruangan, Bapak dan Ibu biasanya mengurainya ke dalam bahan baku bangunan dan jasa atau upah petukangnya. Tapi untuk di SIPD, Bapak dan Ibu cukup memilih standar yang ada di HSPK-nya, misalkan 1 meter persegi untuk pengecatan interior berapa. Nah, itu sudah termasuk bahan dan jasanya di situ. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu disiapkan yang pertama adalah ketika ingin memelihara, aset yang ingin dipeliharanya apa, kemudian jika gedung yang ingin dipelihara berapa meter persegi dan seterusnya. Kemudian jenis standar yang terakhir adalah ASB fisik. Jika tadi di SSH aset yang terbentuk hanya peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, di ASB fisik ini sama-sama membentuk aset, hanya saja di ASB fisik ini aset yang terbentuk adalah gedung dan bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan. Jadi dua kelompok aset ini standarnya ada di ASB fisik. Oke, itu tadi terkait standar harga. Baiklah, untuk selanjutnya ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian. Yang pertama yaitu terkait pemaketan pekerjaan. Hal ini harus diperhatikan ketika kita menginput rincian belanja, karena ketika kita memilih sebagai pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis data akan masuk atau diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Kemudian yang kedua terkait nilai rupiah. Nilai rupiah tidak lagi diinput secara manual, akan tetapi dipilih melalui standar yang telah disediakan. Jadi kita tidak dapat mengubah secara manual kecuali untuk beberapa jenis belanja, yaitu untuk gaji, pengadaan atau pembebasan lahan, kemudian hibah dan bansos, kemudian ada juga beli dan bos, serta belanja sewa tanah. Dan yang satu lagi harus diperhatikan terkait verifikasi. Proses verifikasi nanti akan dilakukan secara elektronik. Jadi semua saran dari tim verifikasi ini akan terekam secara elektronik. Kemudian ketika terdapat rekomendasi teknis dari tim verifikasi, rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh OPD, apakah diterima atau tidak, atau berupa sanggahan dan sebagainya. Jika tidak ditindaklanjuti, maka OPD tidak dapat melanjutkan proses inputannya. Jadi sifat tindak lanjutnya adalah bersifat wajib. Baiklah, setelah tadi kita mengenal jenis-jenis standar harga yang terdapat di dalam SIPD, saatnya kita coba untuk melakukan proses input rincian belanja. Yang pertama di sini ada subkegiatan atau paket pekerjaan. Oke, kita coba tambah. Terkait paket pekerjaan, di sini ada pemaketan pekerjaan dan non pemaketan pekerjaan. Apa perbedaannya?
Yang pertama terkait pemaketan pekerjaan. Jika kita pilih pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis nanti rinciannya akan diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Jadi kita tidak lagi melakukan proses input di aplikasi Sirup nanti. Jadi ketika APBD disahkan, nanti secara otomatis akan diumumkan di aplikasi Sirup. Oke, sebagai contoh di sini pemaketan pekerjaannya, misalkan paket pengadaan suku cadang kendaraan dinas misalkan. Kemudian di sininya silahkan dipilih jenis kegiatannya, apakah dia pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Untuk yang saat ini kita pilih pengadaan barang. Kemudian untuk metodenya bisa dipilih. Di sini ada banyak sekali metode pengadaannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa yang menginput rincian belanja di SIPD adalah PPTK-nya secara langsung, karena yang mengetahui terkait mekanisme pencairan atau mekanisme pengadaan nantinya adalah PPTK, karena PPTK yang akan bertanggung jawab secara langsung. Dan harus diingat bahwa semua yang diinput di dalam sistem SIPD, data usernya akan ikut direkam, siapa yang menginput dan seterusnya. Oke, untuk yang saat ini kita coba pilih swakelola tipe 1. Kemudian jika sudah, kita cukup simpan. Nah, kemudian kita pilih jenis standar harganya. Tadi ketika kita ingin, seperti yang sudah dibahas, standar harga untuk barang itu ada di SSH. Kemudian kita pilih, misalkan kita mau ada pengadaan aki, belanja aki kendaraan dinas operasional, atau karena ini di kelurahan mungkin kendaraan sepeda motor dinas operasional. Kemudian kita pilih komponennya. Secara otomatis ketika kita klik komponen, karena di sistem telah kita upload standarnya, maka komponen yang akan muncul di sini adalah komponen yang terdapat di dalam SSH dan kode belanja aki ini. Kita coba lihat. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada aki atau baterai, kemudian ada yang belanja aki kendaraan dinas roda 2. Kita pilih yang ini, yang maksimal 1 unit per tahun. Oke, untuk keterangan di sini mungkin jika di Simral yang sudah familiar, ini untuk mengelompokkan, atau di Simral biasanya disebut dengan header dan subheader. Pengelompokan ini bisa digunakan juga nanti untuk pengelompokan paket pekerjaannya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan di Dinas PU, terdapat pengadaan pemeliharaan jalan misalkan. Nah, ketika proses penginputan ingin dipisahkan atau diumumkannya terpisah misalkan di sirupnya, misalkan ingin dipisah menjadi pengadaan jalan A, pengadaan jalan B, dan seterusnya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Misalkan seperti ini, pemeliharaan jalan A dan seterusnya. Untuk saat ini, untuk di kelurahan kita tidak gunakan ini dulu karena kegiatannya adalah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional. Jadi ini sifatnya opsional, bisa boleh digunakan, boleh tidak. Kemudian untuk harga sendiri yang terdapat di SIPD yang di standar itu harga sebelum pajak. Oleh karena itu kita bisa gunakan ini, bisa diaktifkan, tambahkan pajaknya jika proses pencairannya nanti akan dikenakan pajak. Pajak di sini adalah hanya pajak PPN saja. Oke, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kemudian ada pun di sini koefisien perkalian volumenya. Jika yang dulu pernah menggunakan Sinda, mungkin ini sudah terbiasa volume itu lebih dari 1. Sebagai contoh seperti ini,
Di kelurahan memiliki 5 unit kendaraan. 5 unit kendaraan. Kemudian kebetulan di sini karena API dia maksimal 1 unit per tahun. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan dalam 1 tahun boleh lebih dari 1 unit, misalkan 2 unit, bisa ditulis di sini 2 unit juga untuk 1 tahun. Jadi nanti akan dikali 5 unit motor dikali 2 unit aki dikali 1 tahun, jadi nanti totalnya ada 10. Tapi kita ikuti sesuai aturannya saja di sini karena maksimal 1 unit per tahun. Jadi di sini kita tidak perlu ada perkalian lagi, cukup 1 tahun saja. 1 tahun, ininya kita kosongkan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, jadi proses penginputan di SIPD sebenarnya cukup mudah, hanya seperti itu. Misalkan ini aki, satuannya unit, ini koefisien yang tadi kita perkalian 5 unit kali 1 tahun, sehingga harganya 250.000 dikali 5, kemudian ditambahkan pajaknya 10%, sehingga total jadi 1.375.000. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan lagi untuk pengadaan bannya. Misalkan paketnya kita sama jadi 1 paket, misalkan di sini ini SSH, kemudian kita cari yang ban oke, belanja ban sepeda motor dinas operasional. Ini kita cari, di sini ada maksimal 2 unit per tahun. Oke, misalkan tadi ada 5 unit motor, 5 unit motor dikali 2, misalkan 2 unit aki, kemudian 1 tahun. Oke, kita simpan. Oke, dia akan dikelompokkan di dalam 1 paket seperti ini hasilnya. Lihat, belanja ban kendaraan dinas roda 2 5 unit kali 2 unit kali 1 tahun. 5 unit di sini ada 5 unit kendaraan, kemudian 2 unit bannya, kemudian dalam 1 tahun totalnya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa lihat di rinciannya di sini baru 4.125.000, sedangkan total pagunya 17.500.000. Ini harus sama dengan ini atau bisa juga lebih kecil. Jadi kita tidak bisa lagi mengepas-ngepaskan seperti dulu, karena kita harganya harus sesuai standar. Yang jadi pertanyaan, kalau kurang bagaimana? Biarkan saja, yang penting jangan melebihi pagu. Oke, tadi itu adalah bagaimana cara kita menginputkan rincian belanja. Kemudian kita lakukan pengecekan, kita kembali lagi ke halaman utamanya. Oke, jika kita lihat di sini pagu validasinya sekitar 2.074.950.000, sedangkan yang baru terinput rincian baru 4.125.000. Kita lihat yang sudah ada rinciannya hanya di subkegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, dan ini belum sesuai dengan pagunya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu di input rincian belanjanya disesuaikan dengan pagu validasinya. Oke, demikian tutorial yang bisa kami sampaikan. Selamat bekerja, selamat melakukan proses input ke dalam SIPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.